J. Oke. Baik, Pak Suratno, mentor dari bentar. Ibu Sutriani, Ibu. Oke, baik Bu Sutriani. Untuk Mas Sakir, apakah mentornya juga sudah ready? Ya, sudah, insya Allah siap. Mbak Sutriani, untuk Mas Sakir sudah hadir atau belum? Mas Sudah. Zakir, Triani sudah. Mas Zakir sepertinya keluar tadi Bu, sinyal mungkin gitu. Oh gitu. Baru saya minta Sudah. untuk masuk lagi. Nanti mohon ditunggu. untuk Mas Yoga minta tolong setelah ini Mas Sakir dipersiapkan ya juga mentornya. Saya koordinir Bu. Baik, izin selamat bergabung, selamat datang Bapak Mentor, Bapak Suratno. Izin kita mau. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja Mbak Sutriani bisa mempresentasikan namanya rancangan aktualisasinya. Bu. Sudah terlihat nih Bu? Ya. Oke, silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan menyampaikan seminar rancangan aktualisasi saya yang berjudul Peningkatan Keterampilan Menulis Iklan, Slogan Poster Menggunakan Media Canva pada Pembelajaran Bahasa Indonesia di Madrasah Tsanawiyah 6 Karanganyar. Baik, langsung ke core isunya. Jadi berdasarkan isu-isu yang saya temukan di MTS Negeri 6 Karanganyar, meliputi 5 isu. Kemudian untuk isu saya memilih isu dengan peringkat tertinggi, jumlah skor tertinggi, yaitu belum optimalnya pemanfaatan media pada keterampilan menulis iklan, slogan, dan poster pada pembelajaran Bahasa Indonesia di MTS Negeri 6 Karanganyar. Kemudian langsung ke matriks rancangannya, nggih. Jadi untuk rancangan kegiatannya meliputi 6 kegiatan. Yang pertama, melakukan analisis media pembelajaran yang pernah digunakan dan analisis kebutuhan siswa. Nanti diuraikan menjadi 5 kegiatan, meliputi konsultasi dengan mentor, melakukan analisis terhadap media pembelajaran yang sudah pernah digunakan, beserta analisis kebutuhan siswa melalui Google Form. Yang ketiga yaitu mengolah hasil analisis, berikutnya yaitu memunculkan rekomendasi hasil analisis, dan yang kelima yaitu menyusun rencana kegiatan. Kemudian untuk kegiatan yang kedua yaitu menyusun modul ajar pembelajaran. Adapun tahapannya meliputi yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor untuk penyusunan modul ajar, kemudian menentukan materi atau bab atau capaian pembelajaran serta tujuan pembelajaran yang akan disusun dalam modul ajar. Berikutnya yang ketiga yaitu berdiskusi dengan rekan sejawat bidang studi bahasa Indonesia. Dan yang keempat yaitu mulai menyusun modul ajar. Kemudian adapun kegiatan yang ketiga yaitu menyiapkan contoh iklan, slogan, poster melalui media pembelajaran Canva. Adapun tahapannya yaitu yang pertama mencari referensi contoh iklan, slogan, dan poster yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu mendesain dan membuat contoh iklan, slogan, dan poster menggunakan Canva. Kemudian menyiapkan Padlet sebagai media publikasi karya peserta didik. Adapun kegiatan yang keempat yaitu melaksanakan pembelajaran di kelas. Tahapannya yaitu mempersiapkan dan mengondisikan alat atau media yang mendukung proses pembelajaran, kemudian menjelaskan penggunaan media Canva dan publikasi melalui Padlet, dan yang ketiga pelaksanaan pembelajaran menulis teks iklan, slogan, dan poster melalui media Canva, dan yang terakhir yaitu pengondisian dalam mengunggah hasil karya ke Padlet. Kemudian adapun kegiatan yang kelima yaitu melaksanakan penilaian atau asesmen menulis iklan, slogan, dan poster. Meliputi tahapan yang pertama yaitu membuat kisi-kisi soal, kemudian membuat soal sesuai kisi-kisi, yang ketiga yaitu membuat instrumen penilaian dan rubrik penilaian, yang keempat yaitu melaksanakan penilaian menulis, dan yang kelima yaitu melakukan umpan balik atau remedial jika diperlukan. Adapun kegiatan yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi media pembelajaran. Berikut tahapannya. Yang pertama yaitu menyusun angket melalui Google Form terhadap penggunaan media pembelajaran, kemudian menyimpulkan hasil angket, lalu mempersiapkan laporan hasil kegiatan. Yang keempat yaitu melaporkan hasil kegiatan kepada mentor,
Dan yang kelima yaitu menerima saran dan arahan dari mentor dan membuat laporan akhir. Adapun jadwal kegiatannya disusun seperti tabel berikut. Ada 6 kegiatan dilakukan bulan Agustus 2025 minggu ketiga minggu keempat sampai bulan September di minggu keempat. Seperti itu. Kemudian untuk kendala dan antisipasinya, untuk kegiatan pertama, kendalanya untuk kegiatan yang pertama yaitu melakukan analisis media pembelajaran yang pernah digunakan. Ini kendalanya respon siswa pada angket Google Form kurang lengkap atau terlambat mengisi. Antisipasinya mungkin memberikan batas waktu pengisian yang jelas. Kemudian untuk kegiatan yang kedua, kendalanya mungkin menyesuaikan konten modul dengan kebutuhan siswa dan kurikulum. Kemudian antisipasinya yaitu mengumpulkan masukan dari mentor dan rekan sejawat sejak awal. Yang ketiga yaitu menyiapkan contoh iklan, slogan, dan poster melalui media Canva. Mungkin kendala yang bisa ditemui, koneksi internet mungkin tidak stabil dalam mengakses Canva atau mengunggah karya melalui Padlet. Untuk antisipasinya yaitu menyiapkan koneksi cadangan misal hotspot atau menggunakan timba sederhana yang ringan. Kemudian untuk kegiatan kelima, melaksanakan pembelajaran di kelas, kendalanya mungkin yang ditemui siswa kurang terbiasa menggunakan Canva dan Padlet, atau ada mungkin juga siswa yang mengalami kendala teknis, baik itu login maupun unggah karya. Untuk antisipasinya yaitu memberikan tutorial singkat sebelum praktik. Kemudian untuk kegiatan kelima yaitu melaksanakan penilaian atau asesmen menulis iklan, slogan, dan poster. Untuk kendala yang ditemui mungkin waktu penilaian terbatas sehingga feedback kurang detail. Perbedaan interpretasi rubrik penilaian. Kemudian untuk antisipasinya dapat melakukan menyusun jadwal penilaian yang cukup longgar. Kemudian dapat melakukan penilaian bertahap dan menjelaskan rubrik kepada siswa sebelum penilaian. Yang terakhir yaitu melaksanakan evaluasi media pembelajaran. Kendala yang ditemui mungkin siswa kurang aktif dalam mengisi angkat evaluasi sehingga hasil evaluasi kurang detail. Antisipasi yang bisa dilakukan yaitu memberikan penjelasan manfaat evaluasi, memberikan waktu khusus di kelas untuk mengisi angket atau menambah pertanyaan terbuka untuk mendapatkan masukan lebih detail. Demikian Bapak Ibu untuk presentasi seminar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di-scroll ke Waalaikumsalam halaman warahmatullahi judulnya, wabarakatuh. Mbak. Ya, Jadi scroll ke berikut, Bu. halaman judulnya Mbak Sutriani ya. Ke halaman berikutnya, Bu. Ke judul, yang halaman judul, Ke halaman awal. judul. GG. Ini, baik. Terima kasih Mbak Sutriani yang telah mempresentasikan rancangan aktualisasinya peningkatan keterampilan menulis iklan, slogan, poster ya. Baik. Mungkin untuk kesempatan pertama kami berikan terlebih dahulu kepada Bapak Suratno selaku mentor untuk memberikan dukungan dan penguatan terhadap rancangan yang sudah disusun oleh Mbak Sutriani. Monggo Bapak disilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dukungan yang bisa saya sampaikan pertama, ini merupakan salah satu judul yang sangat menarik Ibu bagi saya dan juga merupakan kreativitas yang mudah diingat terutama untuk pembelajaran. Karena dengan adanya pembelajaran berupa iklan, kemudian cara menulis dan lain sebagainya, ini tidak akan lepas dari cara mengajar dengan banyak membaca. Maka saya sangat impresif dalam kemampuan Mbak Sutriani dalam membuat aktualisasi ini. Ini tentu saja banyak kreativitas dan juga efektivitas terutama dalam pembelajaran. Maka saya menunggu untuk hasil yang terbaiknya dari penulisan yang sangat menarik ini, terutama bagi anak-anak ataupun peserta didik yang bisa disampaikan hal semacam itu. Yang kemudian masukan konstruktifnya yang perlu diperhatikan adalah pertama adalah audiens. Maka dalam pembelajaran seperti ini, ya terutama menulis iklan, menulis itu tentu harus banyak membaca, anak banyak disarankan untuk membaca dan juga banyak media-media yang disampaikan dalam pembelajaran ini.
Maka salah satunya adalah pemahaman dari audien dan juga memberikan motivatif ataupun motivasi kepada peserta didik. Ini merupakan salah satu motivatif juga Ibu untuk kami dan teman-teman, terutama dalam pembelajaran di dalam kelas dan juga dalam penggunaan bahasa pun juga sudah bagus karena selaku pembimbing bahasa Indonesia, kalau saya memahami melihat susunan bahasanya pun sudah bagus, sudah persuasif dan cukup untuk menarik, ya, terutama untuk kami dan teman-teman dan juga terutama untuk bidang pembelajaran. Mungkin sementara itu Ibu yang bisa saya sampaikan untuk pendampingan dalam pembelajaran ini. Saya sangat impresif juga dalam penyampaiannya dalam terutama dalam keterampilan menulis iklan dan slogan serta poster yang disiapkan untuk pembelajaran ke depannya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Ada yang kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti dimasukkan sendiri, Pak. Baik, Panitianya terima Pak. kasih Tinggal kepada Bapak Suratno, SAG MPD selaku mentor. Mohon dukungannya senantiasa nggih Bapak, terutama pada saat ini. Baik, Iya, iya, berikutnya makasih. akan kami berikan sudah. kepada Ibu Dr. Hajah Nurul Kamilati MED untuk memberikan saran dan masukannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami Waalaikumsalam. hormati Bapak Mentor, Bapak Suratno SAG Ini yang belum PDI, selesai, Pak. dan yang kami Oke. Nanti banggakan, dimasukkan. kami sayangi Ibu Sutriani SPD. Ya, Iya, baik, Bu. sangat menarik memang. Ini Mbak, media yang digunakan hanya Canva atau ada yang lain Mbak? Tadi saya baca ada pamflet gitu. Iya, Mm-mm. iya Bu. Untuk media, Ya, dengan lagi sempat Pak. untuk Ya, media silakan Mbak. pembelajaran dalam mendesain karya, dalam hal menulis Apa? iklan, KKP. slogan, dan poster, menggunakan aplikasi Canva, Bu. Kemudian nanti Ya. untuk menambah kreativitas siswa, jadi nanti hasil karya yang sudah mereka buat di Canva, nanti bisa dipublikasi melalui aplikasi Padlet, Bu. Jadi melalui aplikasi Padlet tersebut, nanti anak-anak bisa saling berkomentar, memberikan penilaian, seperti itu, Bu. Jadi bisa saling timbal balik dengan teman-teman satu kelasnya melalui media atau melalui aplikasi Padlet itu sendiri, Bu. Jadi hanya untuk publikasi itu sendiri. Ya, siap. Itu, Bu. Ya, ya. Kemudian Mbak, eh, ini kan digunakan untuk salah satu materi ya, iklan, Oke. poster, slogan. Oke. Bagaimana ini peluang kemungkinan untuk diterapkan pada materi lain, pada pelajaran bahasa? Oh, iya, untuk peluang untuk diterapkan di materi lain, khususnya di bahasa Indonesia, nggih, bisa juga, Bu. Jadi nanti menyesuaikan dengan materi yang diajarkan. Misalnya pada pembelajaran, ya, jadi seperti membuat desain seperti itu, Bu. Oke. Ya, khususnya lebih ke iklan, slogan, dan poster sih, Bu, kalau untuk Canva di pembelajaran bahasa Indonesia. Oke. Dan ini kan merupakan suatu media yang bagus gitu di. Apakah ada ini tadi setelah kegiatan yang kelima itu kan ada kegiatan yang keenam melaksanakan evaluasi media pembelajaran itu kan untuk peserta didik bagaimana keberlanjutan pemanfaatan media Canva ini bagi guru mapel yang lain atau ya yang sama mapel bahasa Indonesia, adakah upaya untuk mensosialisasikan atau seperti apa? Iya, iya, Bu. Jadi yang berlangsung selama ini, khususnya untuk materi pelajaran bahasa Indonesia, khususnya keterampilan menulis, terlebih terkhusus yaitu iklan, slogan, poster, biasanya guru-guru itu hanya menggunakan media yang bersifat konvensional, Bu. Jadi peserta didik itu hanyalah diminta untuk, misalnya untuk menulis iklan, mereka hanyalah diminta untuk menulis iklan di kertas HVS begitu, atau mungkin paling maksimalnya di kertas folio seperti itu, Bu. Mungkin nanti bisa disosialisasikan atau ya kerjasama dengan guru-guru yang lain untuk bisa juga menggunakan media digital Canva seperti ini, Bu, karena sesuai dengan karakteristik siswa yang sekarang kan sudah fokus kepada media digital gitu, Bu.
karena waktunya terbatas gitu ya, mungkin Nggih, sementara ini untuk kepada siswa kan gitu. Nanti nggih, tindak lanjutnya nanti akan disosialisasikan kepada guru. Jadi harapannya yang memanfaatkan ya ini contohnya yang media Canva itu tidak nggih, hanya Ibu Sutriani tapi juga nggih, guru-guru yang lain di MTSN 6 Karanganyar. Gitu nggih, ya, Mbak ya. nggih, siap Oke. Bu. Satu lagi Mbak, isu Anda ini terkait dengan manajemen ASN atau smart ASN, Mbak? Bisa Eh, dijelaskan, Mbak? Iya, terkait smart ASN, Bu, karena nanti ada kaitannya guru dalam menggunakan media digital itu sendiri dalam pembelajaran, sehingga mampu menunjang peningkatan keterampilan menulis siswa. Karena penggunaan media digital itu kan erat kaitannya dengan smart ASN, Bu. Seperti itu. Oke, baik. Nggih, Selamat ya, Mbak Sutriani, G. nggih, Semoga Bu. sukses untuk aktualisasinya. Cukup, Nggih, Mbak Rima? terima kasih, Cukup. Bu. Oke, baik. Terima kasih Bu Dr. Hajah Nurul Kamilanti ya selaku penguji atas masukan-masukannya. Untuk Mbak Sutriani, semangat ya, semoga Nggih, dimudahkan dalam siap, Bu. aktualisasinya nanti. Terima kasih. Pak Suratno, Bapak Mentor, nggih, matur nuwun rawuhipun Ya, untuk memberikan dukungan senantiasa, ya, supportnya. makasih. Ye. Nggih. Amin. Baik, sekali lagi Nggih, 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 selamat. nggih. Nggih. Kami akhiri. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak, menawi badhe Waalaikumsalam lift saged. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Waalaikumsalam makasih. warahmatullahi Ye, wabarakatuh. Sama-sama, assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Ye. Terima kasih, Bu. Ya, semangat ya Mbak. Baik, silakan persiapan berikutnya Mas Akir, mentornya Ya, sudah ya Bu. Bapak Andes Sampun Haji juga. Bu Sutriani sampun Sampun, sampun, Bu. lancar ya. Nggih, alhamdulillah. Checklist, jangan lupa di checklist ya di grup ya. Nggih, Checklistnya ini jangan ngacak loh ya, diurutke. nggih. Ini boleh live atau gimana, Bu? Ya silakan live, jangan lupa Oke. checklist di grup. Ya, terima kasih Bu Dwi. Oke.